Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi saya dengan Nur Sakinah Eskaryani atau yang biasa dipanggil dengan Kiki. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS kami, yaitu mata kuliah pengembangan sumber daya manusia, yang mana alhamdulillah pagi ini kami akan menjelaskan terkait materi pengelolaan waktu yang efektif dalam produktivitas SDM. Kenapa kami membahas untuk masalah pengelolaan waktu ini? Karena bila mana pengelolaan waktu yang efektif itu tercapai, maka produktivitas SDM atau seorang insan itu bisa tercapai dan goals-nya nanti ada pada produktivitas dari sebuah organisasi, instansi ataupun lembaga itu sendiri. Nah, pengelolaan waktu yang efektif dalam produktivitas sumber daya manusia adalah strategi untuk mengoptimalkan penggunaan waktu agar kinerja dan hasil kerja tim itu nantinya lebih maksimal. Hasil kerja tim yang maksimal akan dapat mencapai kinerja sebuah instansi yang maksimal juga. Nah, untuk materi presentasinya, antara lain kita akan membahas 6 ya. Yang pertama pentingnya pengelolaan waktu, kemudian yang kedua adalah apa itu pengelolaan waktu, kemudian yang ketiga manfaat pengelolaan waktu yang baik bagaimana, yang keempat mengatur tugas berdasarkan prioritas atau kepentingannya, 5 manajemen waktu dalam sebuah tim, dan yang keenam penggunaan teknologi yang saat ini sering kita gunakan dalam pengelolaan waktu itu sendiri, sehingga bisa tercapai kinerja yang maksimal. Apa sih benefitnya atau pentingnya pengelolaan waktu? Manajemen waktu itu nilainya terletak pada kemampuannya meningkatkan produktivitas, mengurangi stres juga, dan menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi work-life balance istilahnya. Manajemen waktu yang efektif memungkinkan seseorang itu untuk terus fokus pada tugas-tugas yang prioritas, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan menghindari sebuah penundaan. Manajemen waktu yang baik bermanfaat untuk mencapai tujuan dengan lebih struktur, kemudian memungkinkan seorang SDM atau individu maupun tim dapat bekerja lebih efisien, serta meningkatkan kepuasan kerja dan hasil secara keseluruhan menjadi maksimal. Apa pengelolaan waktu itu sendiri? Pengelolaan waktu yaitu proses pengelolaan yang melibatkan pengorganisasian dan perencanaan bagaimana seseorang itu membagi waktunya di antara berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan secara efisien. Individu atau tim dapat meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas dengan mengatur waktu mereka secara efektif. Mengelola waktu melibatkan penentuan teknik yang tepat seperti menetapkan prioritas, kita list mana yang paling penting sampai yang mungkin bisa dikesampingkan. Menggunakan kalender dan aplikasi manajemen, dan ada ya mungkin banyak aplikasi manajemen untuk di Play Store yang bisa kita manfaatkan. Dan menghindari gangguan dari luar yang tidak perlu itu kita sebaiknya maka dari itu sebuah list itu sangat perlu supaya distraction dari luar itu tidak terjadi. Kemudian manfaat pengelolaan waktu yang baik. Yang pertama, perencanaan yang teratur dapat mengurangi tingkat stres, sehingga kemudian pekerjaan tidak menumpuk di menit-menit terakhir, sehingga bisa dicicil dalam pengerjaannya, sehingga beban kerja nanti akan lebih terasa ringan dilakukan oleh seorang SDM atau pekerja. Kemudian yang kedua, dengan menetapkan skala prioritas, kita dapat berkonsentrasi pada tugas-tugas yang paling penting untuk mencapai
goals kita ataupun goals tim ataupun goals dari instansi kita sendiri. Yang ketiga yaitu perencanaan yang teratur. Pada menit-menit terakhir itu dapat disingkirkan sehingga nantinya tugas-tugas dapat selesai tepat waktu dan hasil kinerjanya pun maksimal. Mengatur tugas berdasarkan prioritasnya ya. Yang pertama, identifikasi dulu mana tugas yang utama, yang penting dulu. Tempatkan itu di paling atas, kemudian diurutkan sesuai prioritasnya sampai yang paling bisa dikesampingkan. Nah, kemudian setelah kita buat list skala prioritas, yang kedua kita tetapkan target hariannya. Untuk target harian, kita perlu runut apa-apa saja misi yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masing-masing tugas yang sudah kita list. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kita periksa dan kita sesuaikan sambil kita jalankan sesuai rencana, seperti itu. Apabila terjadi sesuatu hal, kita dapat evaluasi dan kita dapat benahi ke depannya supaya plan yang sudah kita buat, yang sudah jelas time bound-nya, kita bisa selesaikan dengan baik. Nah, untuk dalam sebuah tim, penting juga untuk memastikan bahwa setiap anggota itu bekerja secara sinkron dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Jangan sampai dalam sebuah tim itu ada yang bekerja, satunya full bekerja, satunya ada yang enjoy saja. Nah, itu perlu dipastikan setiap tim itu memiliki peran masing-masing yang jelas sehingga semua punya manifestasi peran yang bagus untuk mencapai goal sebuah perusahaan ataupun instansi ataupun organisasi. Merencanakan tugas dan menetapkan prioritas serta membagi waktu secara adil di sini juga sangat diperlukan untuk menghindari konflik kelebihan beban dari satu individu ataupun individu yang lain. Jangan sampai ada satu atau dua individu yang load-nya lebih berat dan yang lain lebih ringan itu. Jadi kita sebagai seorang manajemen, terutama manajemen SDM, mampu mengklasifikasi job desk masing-masing individu sehingga mereka tepat porsi pekerjaannya seperti itu dan tepat pada kapabilitas mereka masing-masing. Kemudian untuk alat manajemen proyek dan komunikasi yang efektif juga dapat membantu tim mengkoordinasikan jadwal, mengurangi penundaan, dan memaksimalkan produktivitasnya. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan waktu. Nah, ini poin yang keenam, yaitu memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan waktu, memberikan kemudahan dan efisiensi bagi individu dan tim untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan plan yang sudah dibuat. Teknologi memungkinkan penjadwalan kegiatan secara otomatis, mengingatkan tenggat waktu, jadi merimain ketika target lainnya itu sudah hampir habis dan membantu untuk menetapkan prioritas harian dan mingguan dan dengan adanya teknologi juga memudahkan seorang manajemen SDM dapat memantau kinerja masing-masing staf atau masing-masing individu di perusahaannya. Teknologi juga dapat meningkatkan kolaborasi tim sehingga memudahkan anggota untuk melihat tugas satu sama lain. Jadi mereka bisa saling memonitor
dan berkoordinasi tanpa perlu pertemuan tatap muka. Kita sudah sangat difasilitasi ya dengan adanya AI, dengan adanya Zoom meeting, adanya Google Meet dan lain-lain sebagai alat komunikasi digital dan manajemen dokumen sehingga memungkinkan tim bekerja secara fleksibel dan efisien dimanapun dan kapanpun sehingga tidak ada kata ataupun alasan lagi untuk sebuah pekerjaan itu terlambat penyelesaiannya seperti itu. Kesimpulan yang terakhir dari presentasi yang saya bawakan kali ini, manajemen waktu yang efektif sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja individu dan tim. Dengan bekerja yang terarah ini dan manajemen waktu yang baik dapat mengurangi stres masing-masing individu, terus secara bersama-sama dapat mencapai tujuan yang sempurna. Kita dapat memprioritaskan tugas menggunakan teknologi yang canggih. Kita juga semakin bisa tepat waktu dalam mencapai sesuatu dan menerapkan strategi manajemen waktu yang baik ini uh, sangat penting untuk menyelesaikan hasil yang terbaik, tugas-tugas dengan hasil yang terbaik. Selain itu juga menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kesuksesan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari bisa didasari oleh manajemen waktu dan langkah-langkah strategi yang tepat. Selain itu, kita juga dapat menjaga kondusivitas sebuah lembaga karena pekerjaan yang ditata dengan pengelolaan yang baik, maka kerukunan antar SDM juga bisa terjalin. Kerjasama juga semakin kompak. Nah, itu. Maka dari itu perlunya kita mengenal manajemen SDM, khususnya manajemen waktu ini. Oke. Terima kasih, itu sementara presentasi dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat dan keberkahan untuk semua yang menonton, dan semoga senantiasa kita bisa menjadi insan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Seperti itu. Sebagaimana yang ada di Al-Quran, Allah bersaksi demi masa bahwa kenapa sebuah masa ini sampai ada di Al-Quran, dan Allah bersumpah demi masa karena sesungguhnya kita semua manusia adalah dalam kerugian bagi orang-orang yang tidak dapat memanfaatkannya dengan baik atau bahkan menyia-nyiakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Assalamualaikum.